Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal apa itu seminari. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Apa itu seminari? Kata seminari berasal dari kata Latin seminarium, dari kata semen yang berarti benih atau bibit. Seminari berarti tempat pembibitan, tempat persemaian benih-benih. Demikianlah seminari dapat diartikan sebagai sebuah tempat di mana benih-benih panggilan imam yang terdapat dalam diri anak-anak muda atau seminaris disemaikan secara khusus untuk jangka waktu tertentu dengan tata cara hidup dan pelajaran yang khas dengan dukungan bantuan para staf pengajar dan pembina yang biasanya terdiri dari para imam dan biarawan. Kita mengenal seminari klasik di mana para seminarisnya belajar di dalam kompleks asrama, tempat seminaris tinggal dan hidup dari hari ke hari. Namun seiring perkembangan waktu, muncullah seminari modern di mana para seminaris mengikuti pendidikan SMP atau SMA-nya di sekolah lain di luar asrama. Namun mereka tinggal di dalam asrama dan mengikuti pelajaran-pelajaran dan pembinaan khusus yang dibutuhkan oleh setiap calon imam. Seminari menengah yang ada di Indonesia masih dibedakan lagi. Pertama, seminari menengah tingkat sekolah menengah pertama, yakni yang menerima para seminaris sesudah mereka menamatkan SD. Di sini mereka belajar selama 3 tahun, mengikuti kurikulum SMP pada umumnya, ditambah dengan beberapa materi pelajaran khas seminari. Jika calon mulai masuk seminari menengah tingkat SMP, maka ia memerlukan 3 tahun seminari menengah tingkat SMP, 3 tahun seminari menengah tingkat SMA, dan 1 tahun kelas persiapan atas atau bawah, total 7 tahun. 2. Seminari menengah untuk tingkat SMA adalah yang paling umum di Indonesia. Para siswa diterima sesudah mereka menamatkan SMP. Jika calon imam masuk seminari menengah tingkat SMU, maka ia memerlukan 4 tahun. Di sini mereka mengikuti 3 tahun pendidikan, memenuhi kurikulum pemerintah plus kurikulum seminari, sekaligus dengan tambahan 1 tahun. 3. Seminari menengah KPA adalah sebuah seminari yang melayani mereka yang disebut mengalami panggilan terlambat. Artinya, yang memutuskan menjadi calon imam sesudah menamatkan SMU, bahkan sementara atau sesudah kuliah ataupun bekerja. Mereka mengikuti pembinaan khusus minimal selama 1 tahun dan berdasarkan kebutuhan ada yang sampai 2 tahun. Jika calon imam itu masuk seminari menengah tingkat KPA, maka ia memerlukan minimal 1 tahun dan berdasarkan kebutuhan ada yang sampai 2 tahun. Materi pembelajaran. Secara umum, materi yang diprogramkan pemerintah untuk setiap jenjang pendidikan harus dipelajari oleh para seminaris sesuai tingkat masing-masing, entah SMP, SMU, maupun perguruan tinggi. Adapun materi binaan tambahan pada umumnya adalah pengetahuan agama Katolik, sejarah gereja, kitab suci, liturgi, kepribadian, etiket pergaulan, psikologi perkembangan, public speaking, tambahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, dan bahasa pilihan lainnya, musik, kesenian gereja, kebudayaan, pastoral, katekese, hidup berkomunitas, panggilan dan motivasi, bina kepribadian, bimbingan rohani, dan lain-lain. Jadi di sela-sela mengikuti kurikulum pemerintah, para seminaris harus menyisihkan waktu untuk memenuhi kurikulum seminari. Pendidikan di seminari semuanya diterapkan dengan disiplin yang prima,
sekaligus tidak kaku dan mematikan, tetap menghormati hak asasi manusia, demokratis, dan Kristiani. Seluruh pembinaan di seminari tidak lepas dari 4 kerangka dasar ini, yakni membantu peningkatan pemberdayaan dan kemampuan tiap seminaris dalam bidang kemanusiaan, kepribadiannya, akademi intelektualnya, kerohanian spiritualitasnya, dan kecakapan serta keterampilan berpastoral. Khusus untuk seminari menengah, apakah anak-anak tidak terlalu kecil untuk dapat memutuskan bahwa ia ingin menjadi seorang imam? Apakah anak bukan korban keinginan orang tua? Jika demikian, apakah dapat disebut sebagai panggilan? Yang jelas, panggilan Tuhan mulai terasa pada jenjang usia manapun, dan tugas gereja memberi tempat pada panggilan itu. Manfaat lain dari pendidikan dini ini ialah motivasi panggilan bisa menjadi lebih kuat, pengenalan akan imamat bisa lebih lama dan mendalam, budaya belajar dan hidup rohani bisa lebih terbina lewat rentang waktu yang lama dan berkontinuitas. Namun, tak dapat disangkal bahwa ada juga catatan kritisnya, yakni anak-anak terlalu cepat dipisahkan dari keakraban keluarga dan dari pergaulan yang alamiah dengan sesama anak remaja putri. Hal mana bisa mengakibatkan ketidakmatangan afeksi mereka di kemudian hari. Adalah tanggung jawab, peran dan tugas gereja dalam hal ini staf seminari untuk menangkal bahaya negatif sekaligus meningkatkan manfaat positif yang ada. Untuk itulah peranan pembimbing rohani pribadi di seminari sangatlah penting. Demikian juga peranan para staf pembina, baik rektor maupun sesama imam lainnya. Mereka bertugas memurnikan motivasi panggilan para seminaris, membantu mereka menolong dirinya sendiri untuk keluar dari kekurangan yang ada, menolong mereka untuk tiba pada keputusan yang matang dan sendiri mengambil keputusan untuk menjadi imam atau tidak. Peran tak tergantikan tetaplah pada anak itu sendiri dalam penentuan akhir, sehingga ia dengan bebas dan tanpa paksaan orang tua, paroki ataupun staf mengambil kata akhir dalam terang dan tuntunan Roh Kudus. Panggilan adalah anugerah dari Tuhan, maka tidak dapat dipaksakan oleh manusia. Demikianlah saudari-saudara dan adik-adik yang terkasih penjelasan tentang seminari. Semoga menambah pengetahuan iman kita. Salam.